Kalau udah salah kayak gini lagunya. Dari hati Asik. yang paling dalam. Nada agak rendah memang, angok. Kita training versi BIM slang. Nah, kira-kira seperti Kayak itu. gitu. Wah, hari ini dewean ya, cek ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masakannya Ramadan. Puasa pertama dibuka oleh perkenalkan dulu bang. Nama saya Amar, saya orang Serangun, hidup di Serangun dan tinggal pun di Serangun. Nama saya Wendy, sama kayak Pak Amar, orang Selangor, no? Media sosial mungkin. Di sosial hanya sebatas Facebook lu. Oh jadi. Di Facebook aja, nggak ada yang lain. Ya boleh lah disebutin Facebooknya apa. Nama Facebook saya Betul Perdila. Amar Circle. Wendy. Nama asli Happy Wendy. Oh itu Instagram, Facebook kan? Facebook. Ya sehat ya, dua sehat ya. Alhamdulillah sehat. Pasau. Masih mana? Nah nih bang, ini sebenarnya hari ini kita tuh sebenarnya bukan kayak interview atau apa, kita tuh kayak ngobrol. Nah kayak ngobrol kita ngulik tentang musik kayak itu. Nah ya kita tahu, ya Bang Amar sama Wendy, siapa yang tidak tahu kalau di musik kayak itu. Nah kayak itulah ibaratnya kayak itu. Nah jadi kayak, wih ya ada salah satu sosok nih Bang Amar sama Wendy, sebagian dari yang kawan-kawan yang lain lah jatuhnya tuh kayak mewakilin kayak tuh. Nah Pemain band ya. ya musisi lah bahasanya kan, ya yang punya karya kan. Nah kalau ditanyain, kalau kita ngobrolin musik, awal pertama lah dari Wendy dulu lah, awal mulai main musik tuh di umur berapa Wen? Mulai cintanya aku nak di musik nih lah kayak gitu. Kalau awal kelas 1 SMP. Satu SMP lah main musik. Ya, Itu alat gitar gitar tuh. Itu basicnya tuh dari kecil itu, dari kelas 1. kelas 1 SMP. Dari kelas 1 SMP main musik. Gitu Mas. Janganlah Pak Wendy. Abang kan cek. Nah, kalau Wendy itu kelas 1 SMP, Bang. Nah, Bang Amar nih kelas berapa? Nak kelas saing kayaknya. Kelas 3 SD mungkin. Kalau aku sama, beda tipis, cuman beda genre. Oh. Maksudnya sama Wendy kelas 1 SMP, saya pun sekitar umuran segitu. Sama Ya. dia. Oh. Awal mulanya Ya, di main itu lah. gitar kan. Tapi beda usia. Iya. Beda generasi. Iya. Nah, yang bikin awal pengen main musik abang sama Wendy itu apa sih sebenarnya? Tiba-tiba suka kayak gitu nah. Aku. Yo, kalau abang. Yang pasti pertama tuh aku melihat orang. Oh iya. Melihat misalnya contoh kayak artis, saya pengen seperti artis, gitu kan. Pengen dikagumi. Terus saya belajar musik, ya kan? Belajar musik kebetulan pada saat itu keluarga saya, paman saya suka hobi bermain musik. Oh lah ada basic lah ya dari background keluarga lah ada ya bang. Jadi saya belajar sama om saya sendiri. Diajarin lagu pertama yaitu lagu Stinky. Oh yang mana tuh bang? Lagu Jangan Tutup Dirimu. Wih kalau ngomong kayak itu gitar ada nih. Kalau kayak itu, iya. Iya, nyanyi. Iya satu Wendy bang. Betul satu Wendy ya bang. Kalau udah salah kayak gini lagunya. Dari hati Asik. yang paling dalam. Nada agak rendah memang, angok. Kita training versi BIM slang. Nah, kira-kira seperti itu. Kayak gitu ya. Itu kalau dari Bang Amarnya ya. Dari aku. Awal pertama kali main musik tuh. Itu pertama kali diajar paman saya. Hmm. Mar, mainin lagu ini lagunya. Itu Iya. lagu pertama kali. Itulah bola balik boleh sampai pecah-pecah tangan main gitar. Sampai pecah-pecah tangan main gitar. Kalau abang yo. Ya, Kalau Wendy deh gimana Wen? Awalnya Wen. Yang bikin tertarik. Awalnya kawan si Doli. Oh Doli Doli. yang ngajarin. Oh Doli Sirait. Yo. Main gitar? Main gitar Doli yang ngajarin. Sebelumnya? Awal diajarinya lagu ini, Bang. Nah, Kenapa? Oh yo. Aku tahu lagu ini untuk nyantol betina banyak. Aku tahu nih. Ini lagu zaman-zaman oh dah emang kita beda ya bang. berarti zaman 2000-an ya.
Iya, SMP Nah, tuh. juri Iya, gua. iya, iya. Itu tuh yang lagu untuk nyantol di zaman kami bang, apa udah dapat lagi zaman itu habis. Kenapa ada alat musik yang lain, Ben? Mungkin kalau basic kan Sebelumnya. gitar. Oh memang lah dari awal pengen gitarnya ya. Mungkin ya Bang. Kalau belajar musik basic dari gitar lah. Oh dari apapun tuh ya. Karena gitar yang pertama mudah ditemuin. Zaman dulu di setiap simpang pasti ada gitar. Iya. Tongkrongan anak-anak pasti main gitar, jarang main piano. Mudah dibawa lah Nah, mudah istilahnya. dibawa. Iya. Diajak susah mau. Iya. Kalau hari hujan jadi todong. Iya. Iya. Wajar baik gitar Bang Ahmad ada yang enak. Kalau influence-nya Ben siapa Ben? Kalau untuk luar sama Indo Ben, ada tak? Kalau luar banyak. Luar banyak ya. Luar Yuda tahu tuh Ingwi. Kayak kemarin ya di like sama ini ya, Ingwi sama Ingwi langsung. Boleh. Kurang Wendy, kok Yuda? Sepi kali, Buaso. Nonton kita di Buaso. Wah. Gimana bayaran? Berarti banyak lah Ben yo. Kalau salah satunya lah Ben, kalau di luar tuh Ben, siapa Ben? Ingwi. Pak itulah yang itu. Belajar gitar beli kaset Ingwi pertama. Ingwi. Oh. Bagian yang mana yang paling senang kan? Kalau Kalau yang Ingwi itu. Ingwi, Allegro, Diminis. Itu yang Little Wing itu bukannya? Ben? Di Teluing tuh Jimi Iya. Hendrix. Oh yang dia bawa tuh bukan? Bukan. Oh itu bukan beda Jimi lagi ya. Hendrix. Oh. Kalau Bang Amar dewe Apa tuh? influence-nya untuk luar Kalau aku sukanya sama Predas. Bredas. Vokalis Limp Bizkit. Oh, wajar stylenya ininya dia. Bisa lagu Wak Paik tuh. Bizkit. Kenapa Bang? Apa yang abang tengok dari dia Bang? Karena aku melihat orang tuh energi. Yang pertama sesuai dengan selera saya suka musik keras. Wah ya. Siapa yang tak tahu abang ya tak? Tapi lagu pertama itu ya dari hati. Ya. Karena rocker itu pasti punya hati lah. Siap. Sekarang keras rocker pasti bakal menangis. Ih. Iya kan? Aku tak kenal. Ini ya. Kalau Wendy tadi kan luar Ben, kalau Indonya ada dah Ben. Apakah diri dewe bisa jadi kan? Iya kan nggak? Indo Dewa Bujana. Dewa Bujana. Gitar. Dewa Bujana ya. Kalau Bang Ahmad, Aku senangnya sama Bim Bim. Bini oh. Iya. Bukan aku senang skill bukan, karena aku suka slangnya anu. Hmm. Ya, santai. Kayak mana nggak ala-ala di Hah? Ben? Iya. Iya. Kalau ngomong bimbing kayak mana Bang? Waduh, payah. Waduh, harus itu timpo dulu. Dulu. Nah Bang, yang Uka tahu, ya kawan-kawan kayak Wendy sama abang tuh, ya pastinya basic ya tadi ya influence segala macam udah kita sebutin ya, dan yang pastinya background kalian berdua tuh kan undergroundan ya, kayak Wendy ya lebih ke metal lah ya, Bang Amar hardcore gitu nah, ya pasti kan udah punya karya ada. Nah Wendy udah juga udah band ya di Padang sama kawan-kawan band apa? Sadistik ya. Itu album pertama kali band ya. Iya. Kalau Bang Amar IP. EP. Nah sepanjang di dunia underground itu tadi tuh panggung yang tidak pernah kamu bisa lupuin antara Wendy sama Bang Amar tuh panggung di mana lah? Ya tidak bisa yang aku lupuin dia gitu lah. Karena ini bakalan jadi momen seumur hidup aku nih kayak gitu lah. Ini pertanyaannya buat saya dulu. Dari Wendy lah dulu, Nah, boleh. Aku event di Solangun itu galau. Yang crash? Dari crash 1 sampai crash Oh 16 siap. Lah di crash 16 Beo? 16 15 tuh. 17 sudah, lah masuk ke 17 dah. Ya kan masuk 17. Masuk juga. Berarti di panggung ngumpul kalau sebanyak walaupun yang dipandang semacam panggung yang di ini panggung ngumpul kalau ya. Ngumpul galau. Tidak bisa dilupuin. Kalau Bang Amar dewe. Sebenarnya sama baik sih. Yang di Tapi abang kan abang tuh ngikut Wendy gitu. Banyak lah panggung yang sudah kita mainin ya lah. Siapa yang enggak tahu Bang Amar. Yang paling berkesan tuh yang ngumpul galau. Ngumpul galau ya. Ngumpul galau waktu itu yang waktu launching siapa tuh? Yang launching Blockhead. Kawan kita tuh. Oh iya yang gitaris hampir mati itu mobil ya. Ya, sampai sekarang event itu
saya rindukan. Saya wah siap. Udah lah kawan-kawan bisa Siap. kembali lagi kan, terus blowhead bisa kembali lagi. Kembali ke bawah tanah kan. Udah bawa di atas tapi ingat bawah. Tapi lagi corona bang, lagi itu berarti ya pastinya sebanyak idak panggung tuh yang ngumpul galo tuh Lara. Kenapa di ngumpul galo? Padahal yang aku tahu tuh Wendy, Bang Amar tuh kalau panggung tuh wah aku nggak tahu kamu berdua gitu nah. Kalau panggung tuh tidak yang basah-basah tuh berjarak-jarak pastinya lah lighting pool segala macam kan. Ya pasti kan orang punya kesannya dewek gitu nah bang. Nah kenapa harus terpilih ngumpul galo? Karena ngumpul galo tuh disitulah galo-galonya. Mulai dari kesakitan, kesenangan, kepedihan, kerugian. Kan? Tabur jebol ya. Di situ kan semua ya kan? Jadi itu yang merasa jadi berkesan. Tidak bisa dilupain lah ya. Ada tuh kayak lagu. Apabila masih ada Lagu naon tuh? waktu yang tersisa. Oh, iya. Nah, Ya itu bagi saya. Atau bagi Wendy. Kalau Wendy deh ya sekian lama Wendy merantau di Padang yo. Nah, kalau nak dibilangin ngapa harus terpilih ngumpul galo kayak itu nah. Nanti kan udah dari Bukan ngawalin yo. Sama-sama dari awal dari nol. Kan buat namanya kan Wendy kan. Yang buat nama awal kan masih Wendy, Bang. Yang ngobrol sama aduh kawan Siko tuh kan tidak boleh harus jadi orang tuh kan. Iya dulu di. Iya. Bukan harus jadi orang lain dulu hari ini. Nah, perencanaan lah ya Bang dari setiap dari perjalanan ini kalau seandainya selesai corona dan Covid-19 nih apa sih rencana besarnya kawan-kawan ke depan gitu nah. Nah, gini kemarin kita sudah ada obrolan juga. Ya. Kemungkinan bulan 6 ini tanggal 1 kita mau merilis album kompilasi untuk Sarawangun Underground. Oh, untuk khusus Sarolangun. Khusus Siap, Sarolangun. siap. Dan itu sudah diikuti sekitar 8 band. Bandnya siapa band kira-kira? Di situ ada yang pertama Oli Circle, dan Bausul, Bandit, Squad Trick, Blockhead, sudah tuh Cuma Ya. Pokoknya kira-kira sekitar 8 band lah. 8 band tadi ya. 8 band dan pengumpulan dananya bulan 6 tanggal 1. Oh, di bulan 6 awal bulan 6 berarti Iya, ya. awal bulan 6 tanggal 1. Kompilasi Sarolangun Underground. Khusus ya, gitu kan. Khusus memang untuk kawan-kawan Iya, band Sarolangun ya. Mungkin kaset itu bakal dijual, nanti hasil jualnya kita bikin kas, terus kaset bakal ada gig lah kecil-kecilan walaupun ya mudah-mudahan corona cepat berakhir. Semoga lah. Itu untuk ke depannya. Berarti ibarat tuh bikin perputaran lah dan muaranya dijadiin gigs ya dari kompilasi kaset tadi segala macam ya. Itu awal siapa yang buka ceritanya? Itu buka ceritanya ya yang pertama saya sendiri Ya. terus ngalir ke kawan-kawan. Ini kawan-kawan setuju. Ya kan? Dan kita ngadain kolektif per bandnya 100.000 100.000 per untuk band. ya. Biayanya paling enggak untuk di kota, untuk lingkungan kaset itulah tadi kan. Tidak ada ini untuk yang lain intinya. Ya mudah-mudahan pihak Blockhead setuju ya dak. Iya, pasti itu. Ya di sini kan pihak Blockhead enggak ada. Bisa juga ya bikin kompilasinya kalau sore ini lagi. Iya. Anggap aja orang Blockhead tidak ada gitu. Nah, itu untuk bocoran ini kan kompilasi. Nah, selain itu lagi Bang dan ujungnya muaranya bakal bikin gigs ya kan. Iya. Nah, selain itu apa sih yang bikin selalu bertahan? Yo basic lah. Yang pastinya orang enggak banyak orang suka dengan musik ini kan underground kan. Kayak awal lah dari pertama waktu dulu merintis. Musik kamu tuh cuma kamu band dengar gitu. Ya udah, banyak omongan-omongan kayak itu kan. Nah, yang bikin sampai hari ini bertahan tuh kan komitmennya apa sih sebenarnya dari Wendy lah. Nah, dari awal juga bukan dari ada. Iya sih, tahu. Benar. Mungkin harus suka gitu. Kalau lah sayangnya lah ibarat deh. Tidak bisa lagi, oh terserah kamu ngomong apa kayak itu ya. Itu berarti lah sukunian lah yo. Itu dari Kuan Wen yo. Kalau selain itu
Kalau Bang Amar. Yang panjang ya. Kalau bagi aku musik itu sebenarnya cuma segelintir orang yang membedakan. Karena musik itu bagi aku menyatukan manusia tanpa memandang ras dan agama. Iya. Iya kan? Betul lah. Mau dia ngomong ada, mau dia Kristen, Buddha, Hindu, kalau dia suka musik nggak beda. Nada musik itu sama dari A sampai G, dari D sampai Z. Oh ini kultur setengah 6 kayak nih. Nanti, Pak. Iya. Jadi Benar. saya suka musik underground karena saya suka bertemanan. Karena musik underground itu menjalin silaturahmi tanpa memandang ras, kayak saya yang orang yang disabilitas. Ya. Terus saya bisa diterima dengan orang yang dikategorikan sempurna dari saya lah. Itu makanya saya suka underground. Bukan berarti saya tidak suka musik lain, tetap suka, tapi tidak lebih dari musik underground. Terima kasih Pak. Ini rasanya Bang Amar yang jadi ini moderator sekarang. Itu yang jadi tamu. Tapi jadi kena kan Semangatnya nih. Sob. Puasa Bang masih? Puasa. Masih ya puasa pertama Bang. Kuat lah Bang. Pertama dah. Pertama, pertengahan, terakhir. Ya. Di puasanya full. Ya. Nah, selain itu lagi dah Bang. Ya basic lah ada Bang, kita tahu bisa Abang kayak ini segala macam. Ya, Ini. pernah ada Abang merasa kayak patah, ndak semangat gitu. Minder. Bukan minder sih, kalau bicara minder kayak aku pun yang rasanya normal ya pernah harus minder kayak gitu. Nah, kayak Abang pernah nggak ngerasain hal yang kayak itu? Patahnya rasanya kayak itu. Kayak pengen ku selesain bela nih kayak gitu. Pernah ada Bang ngedonin sampai down Pernah sampai sih. batas tuh? Pernah Ya. coba down, ya kan? Hilang semangat gitu. Tapi itulah gitu gunanya gitu berkawan ya kan. Tanpa kawan juga gitu tidak bisa wapu. Semangat kawan itu yang begitu bangkit. Benar sih. Ya. Kalau di antara gitu di sini cuman sekedar kita menjatuhkan kamu gitu nak maju. Benar. Jadi apapun bentuk kawan kamu tuh syukur lah, apapun kegiatan Saling tuh. dukung lah ya. Intinya jangan dia maling be, kamu bunuh. Oh iya. Kan? Kalau dia masih berkarya teruskan, Selalu. jangan dipatahin. Itu baik kalau. Itu ya Bang. Berarti pernah ngerasain hal itu? Ya? Pernah down, pernah kecewa. Pernah. Banyak. Ya, tahu. Ente juga kan pernah kecewa. Pastilah seluruh manusia di dunia ini kan juga balik lagi ke diri sih. Di dunia ini tidak gitu punya perasaan gitu. Kalau ini pernah ada kan? Iya. Kayak ini dengan omongan orang segala macam, tahu orang ini kayak itu segala macam. Ya dengan umur awak yang sekarang tuh, anak tuh tidak ngapu-ngapuin kayak itu. Pengangguran ya? Iya, kayak sekarang itu nah kan. Pengangguran duit terus, bingung Kayak mana ngapuin orang ini sebenarnya itu nah. Pernah ada kan dapat omongan-omongan kayak itu kan sampai ke orang tua kayak itu? Kayaknya Belum lah ya. Semoga jangan lah ya. Janganlah. Dia asli itu kejadian yang di Sukasari. Yang nyap pacan ini Bayu. Apalagi MC-nya ya betato. Preman abang tuh katanya pasti lah. Tapi intinya ya harus kuat bae lah ya ngadapin keadaan Sarolangun tuh yang kayak inilah. Kalau udah kita yang bergerak kan udah bakalan juga ada yang berubah dari Sarolangunnya kan. Kayak kemarin dicoba bikin event terus diselipin bandit. Rupanya ngerespon orang banyak tuh kan. Malah kaget. Wah, berarti selama ini kita nih, jadi aku tuh mikir kayak nih. Berarti selama ini nih kita yang nutup diri gitu nah. Maksudnya kayak kita bikin gigs tuh di dalam kurang gitu coba cucu keluar gitu. Orang di luar sana kan ngapo orang mulai syukur dengan musik itu kan orang punya udah dibuatnya di luar kan. Pas nyoba si bandit nampil antusias wah semangat orang ini gitu. Iya malah kan ya. Rupanya selama ini PR yang seharusnya dikerjain tuh. Nah mungkin ke depan bisa lah ya dikerjain kayak itu ya. Ya mudah-mudahan lah coronanya cepat pergi kan. Semoga lah. Biar lancar.
Ada dampak ada bang dengan ada corona sama covid? Kalau Banyak, yang pasti dampaknya dari segi penghasilan. Contohnya kawan kita nih, dulunya ngeband, sekarang udah ngeband lagi. Ngapa berarti ngeband? Ada covid bang katanya. Kirain covid hitam, rupanya tidak. oh kopi, iya kok kopi yo kopi yo. Banyak lah. Yang pasti itu dampaknya ke ekonomi. Iya sih, macet ya bang. Semuanya kena kan bang, enggak ada, bukan beberapa orang baik kan. Ya, seluruh akses macet. Itulah cara. Iya. Lagi disensor aja. Asli besok kita dicari orang. Transportasi macet. Tapi bang kemarin bang dapat ada kabar Wen? Ini Wen yang perkara narko. Benar. Nah kebetulan aku kemarin dijemput dibawa ke Polres. Dijemput langsung. Di Surangun. Iya. Kok bisa? Iya, jadi foto aku tuh masuk di dalam ini bang, dalam deretan se-Indonesia tuh termasuk foto aku di dalam tuh. Iyalah sama Bang Ismet juga. Ini adiknya yang di Sarolangun langsung dijemput, langsung dibawa ke Polres kan, ditanyain permasalahan narko tuh tadi kayak gitu. Nah yaudahlah aku jelasin deh, malah kayak sharing sih bahasanya, kayak Buat kawan-kawan di luar juga ada, abang juga ada tahu apa sih narko tuh, biar kawan-kawan luar yang nonton ini bisa tahu juga apa itu arti narko. Ya sebenarnya kan anarko tuh yo anaknya dari anarki tadi kan, pemahaman tadi kan, dari pahamnya anarki tadi yo berbentuk dengan ada anarkonya kayak itu. Nah anarko tadi itu di seluruh setiap manusia tuh udah punya anarkonya, kayak kita cinta lingkungan, cinta kedamaian, cinta apa lagi tuh banyak sih kata. Ya namanya cinta lah ya. Iya pokoknya pro lah ke arah situ, malahan bukan vandalisme. Dan yang kejadian kemarin tuh dibilangin vandalisme Wen. Jadi di tanggal 18 tuh kita tuh nak bergerak gitu. Nah yang intimidasi tuh kita yang kaum hitam tadi tuh, rumah-rumah kita yang undergroundan tadi, karena kita tidak jauh dari yang tengok lah logo-logo gitu itu. Nah Intinya pung ya. ya sih kayak gitu. Ke situ-situ lah kayak itu. Nah paham gitu lah kayak itu. Nah kan, nah itu yang bikin dipantau terus ke keadaan tuh. Nah Terus hasil akhir alhamdulillah bang, akhirnya obrolan terakhir tuh berarti tidak ada yang bakalan ada yang ngadain ini segala macam, dan kayak kamu bakalan bikin aksi segala macam tidak ada bilangin. demo-demo. Nah, demo tidak ada, malah memang ada yang pengen bikin panggung tuh acara panggung di depan gedung DPRD Sarolangun, pure musik underground. Jadi kayak gitu tuh simulasi itu kayak jam 4 subuh itu loading, manjatnya main opor-opor kayak itu rencana katanya. Tiba-tiba itu tuh pagi-pagi itu lado kayak itu. Nah maksudnya kayak sebenarnya lagi geram juga sih bang dengan keadaan di Sarolangun tuh. Kita nih terlalu banyak diam gitu. Kenapa harus kita bergerak terus? Ketika kita lah bergerak terus ada yang ditingokin kan. Sebenarnya tujuannya itu kan, dan diminta hal-hal yang lain gitu. Nah ketika ini udah benar, kenapa tujuan yang harus kita buat tuh bisa nyelamatin kawan-kawan yang lain? Itu sih sebenarnya. Jadi dia belum tantangmu. Tidak, kayak nyerituin kan kita ngobrol, kita kan sharing ngobrol Podcast ini. Iya, tujuannya kayak itu sih bang gitu. Nah akhirnya ada hal baik sih ya. Akhirnya diterima obrolan itu tadi, jangan gitu. Nah kapan kamu mau dibawa langsung sama bapak nomor 1 Sarolangun nih ya? Ya dan enggak sih aku bilangin, aku tuh cuma butuh satu gitu, kasih tempat, kami pemuda-pemudi ini tempat kebutuhan kami. Ya kayak kita nak bikin apa-apa, kita pasti terbentur dengan dana dan segala macam. Ya udah, kita nak keras nih dengan hal tuh, yo ini nak diisi. Ya udah, itu yang sering kita terbenturnya gitu kan itu sebenarnya bang. Nah itu yang diperangin terus sampai hari ini. Kayak yang di samping tempat embung, itu cocok untuk jadi tempat yes, bukan bikin kegiatan lah kayak itu. Nah kayak bisa bikin clothingan di depan laman depan tuh bisa jualan dan segala macam. Jatuhnya berapa banyak orang yang bisa kita selamatin kayak itu. Tujuannya itu sih gitu. Tidak mungkin kayak gitu kayak ini terus bang. Itu harapannya, makanya temanya itu kan beradaptasi tapi tidak kehilangan jati diri. Maksudnya dengan keadaan apapun ya kita tuh tetap yang jadi kayak gitu tuh lah, itu harapannya gitu. Makanya ke depan sih harus kuat lah gitu kayak itu. Nah kenapa rangkumannya tuh
mulai disusun. Wah, kayaknya harus diundang ini. Dia tahu kita arahnya gitu nah. Kenapa yang bagian yang diobrolin kan 4 hal kan. Musik, art, fashion, sama entrepreneur. Karena 4 ini yang kena. Yang Wendy ngerasain kan dengan adanya kopi tadi. Kemarin dia sunyo live. Tidak bisa lagi kan. Itu sih bang, kayak abang punya studio berarti entrepreneur bang, masuk di bagian itu bang. Nah tujuan gitu tuh kayak mana ngedorong usaha abang tadi. Itu sebenarnya tujuan rangkuman tuh tadi. Maksudnya ramai kan. Jadi sepi. Bener bang, kayak kita kehilangan kan. Ada musisi tapi di studio tidak berani tampil. Nah itu yang seharusnya kita yang harus ini segala macam. Dan alhamdulillah bang, kita tuh kayak udah hampir lapang jalannya men. Dengan obrolan terakhir kemarin sama kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, orang tuh sudah ngobrolin apapun yang bikin kamu tuh terbentur, kamu ceritahin ke kami gitu. Karena di dinas pendidikan dan kebudayaan tuh udah lengkap, ada segala macam udah ada men. Nah kapanpun kita nak butuh tinggal angkut. Nah alhamdulillah jalan kita ke situ tuh udah dapat galau gitu. Iya alat misalnya kayak nak bikin gigs gitu segala macam. Oh kita kebutuhan soalnya harus ini loh kalau kita di outdoor. Udah kita angkut besok bisa. Itulah udah bisa macam itu gitu tuh nah. Karena kita nih orang yang tidak pernah ngeluh bang gitu di Sarawak ini bang. Ada apa-apa dah cek ini kan gitu nah. Iya. Dari dulu. Harus beradu konsep dulu, mikirin kayak bikin ngumpul kalau tuh harus berjalan sore dulu ya kan. Baru dibikin kegiatannya. Terakhir kolektif CK. Karena itu kan budayanya kita di desa kan kayak itu kan kolektifan. Apapun harus dikerjain di kolektifan walaupun ada yang bantu dan donasi dan segala macam, bonus gitu. Itu sih sebenarnya kayak mulai ngerangkul lagi lah kayak itu nah. Yang sudah ya sudah kayak itu nah. Tidak ada yang terpisah kayak itu nah. Walaupun di tempat yang berbeda ya kita sama mikirnya tujuan kita untuk Sarolangun gitu. Abang berkarya untuk Sarolangun enggak? Wendy sampai ke Padang-Padang tuh siapa enggak tahu Wendy orang Sarolangun berarti apa? Wendy udah bawa nama Sarolangun kan? Berarti kita telah berbuat untuk Sarolangun tuh bang. Tapi tidak tadi itu ya. Cuma Iya. Kayak potensi si Wendy bisa ngajarin sebenarnya di dinas pendidikan dan kebudayaan. Kayak kemarin orang dinas kebudayaan nelfon ya deh. Kamu tuh boleh lah kamu datang ke kantor kami. Kayaknya kami butuh kamu. Sampai ngomong kayak itu. Itu nah, akhirnya kepikiran. Kayaknya cocok nih kawan-kawan yang di sini udah bisa tuh ngebantu sana segala macam. Karena kuku kan di situ pak. Baru bisa masuk sekolah. Nah ngapain juga gitu. Itu saling membantu. Iya sih. Kita bantu mereka bantu kita. Ya itu sih. Oke Bim. Itu sih sebenarnya bang. Apapun maka yalah kuat lagi lah kayak itu nah kayak perencanaan bikin kompilasi tadi ya lanjutin harus kayak itu nah setidaknya berarti Sarolangun tuh kami ada apa idenya tuh tetap harus ada kayak itu nah harus nampak kayak itu sampai hari ini siapa tidak tahu Sarolangun lah kayak itu nah lah sampai di mana-mana lah kayak itu Sarolangun agak redup khusus musik kerasnya di musik keras lah ya agak redup sekarang tapi di hati tidak bang kan ya, tidak. Iya Di hati untuk BDT ya hah di hati untuk BDT drum pasti nah kalau kita bicara itu tadi bang segala macam tadi dak yang udah segala macam aktivitas abang selama ini apa beda masih aktif di ini di SLB yang kemarin yang di MTS apa namanya bang? Oh saya bukan di SLB tapi di LBK. Oh iya di LBK. LBK itu untuk pelajaran tambahan dari SLB ekstrakurikuler. Oh ekstra ya. Kayak kerajinan misalnya bikin bunga dari kertas terus kerajinan lah itu kan. Udah dibuat skala besar bang? Kalau sekarang udah mending lah. Pasarnya udah ada bang ya? Kalau pasar masih cari-cari juga lah bang. Yang kita masih bernaung di bawah dinas sosial.
collab ya semua. Berarti kan Bang Amar kan punya jalan men itu. Nah. Itu bagian musiknya kebetulan saya yang ngajari. Oh abang langsung turun tangan. Dan bagian seninya Banyak talenta di sana bang. kalau talenta masih sebatas puisi kayak gitulah, belum yang wow gitu kan. Belum ada yang suka main hardcore. Belum ada deh yang main musik keras juga Belum ya. Sabar bang. Sabar bang. Nah, intinya tanyain karya lah gitu. Sudah ada rak sepatu buatan kawan-kawan, coret kertas dari benang. Iya. Kan? Berarti bisa dimasukin dalam pasar kreatif lah. Boleh tuh bang lagi collab bang di pasar kreatif. Tunggu corona selesai lah. Siap, corona. Kalau Wendy kan aktivitas sebelum corona tadi kan? Paling reguler kan. Reguleran ya, misi ya. Di salah satu kafe. Ya. Dokter kopi. Dokter kopi. Iya, wajib harus tuh. Iya. Jadi yang pengen bawa cewek kan malam mingguan nonton musik. Ini udah mulai aktif lagi men? Lebar Puasa ini liburnya memang ya. Berarti sekarang tuh nyantai lah ya. Bisa pakai iklan enggak? Tidak bang. ini ya. Iklannya diedit bang. Oh. Iklannya di. Bang ada perencanaan bikin lagu kan? Bangunin DOG lagi mungkin men? Kalau DOG lagi. Tidak lagi lah ya memang istirahatnya ya. Kalau Bang Amar bakalan bikin karya baru? Insya Allah 2021 kalau sekian Album. Wah. sekarang udah siap sekitar 3 laguan lah. Oh udah tuh. Udah di track. Habis lebaran ini. Habis lebaran. Misalnya studio rekaman tutup corona. Iya. Kalau buka bisa. Oh ngepek juga. Ngepek Ya. Terus kita tamu di situ. Karena rekamannya pindah kota kan, pindah tempat. Oh iya benar. Rekaman tuh kota Jambi. Orang Jambi takut sama orang corona ya. Bukan, kata bukan corona, ini koroni. Saudaranya. Oh, udah Roni. Siap. Berarti itu ya, berarti Bang Amar bakalan launching album sama band Holy Circle-nya. Terus Wendy bakalan bikin collab baru Mungkin tetap di sadistik. Tetap. Bakalan ada tur. Wah, ini boleh nih dikulik nih kapan tuh? Siap lebaran. Mungkin Sumatera. Dari Aceh, dari turun bawah dulu. Paling dari kayak Batam, balik lagi ke Sumbar lah, Sumatera. Oh, berarti Jambi masuk. Jambi masuk termasuk. Mungkin Sorlangun hampir. Oh. Nah, siap tuh, Bang. Saya. Iya. Ada tuh band satu tuh, Blockhead. Pokoknya harus sibuk juga. Iya, itu siap untuk hal tuh. Aman. Kayaknya dibikin inilah order lah nanti sudah. Sekali-sekali. Bakarnya kan kapan lagi gitu. Tapi dia agak dimanisin men, kayak ada juga pasar-pasarnya kan. Ditambah tapi total underground Bang Amar kayak itu. Bandnya sedikit ya. Iya sih kayak itu nah. Jadi malam kegiatannya aktivitas sore itu memang talk show. Kayak di ngobrol kayak ini ya dah. Agak berisi ya Ben ya. Kayak itu. Jadi kita bisa sebenarnya lagi ngobrolin kegiatan gak orang tahu di situ janganlah. Terbaca kayak gitu. Tips kita terbaca di situ. Itu kayak bisa ini rangkuman kita bahas lah. Nih Bang, bakalan ngadain kegiatan yang kayak biasanya gitu waktu di ini selama bulan puasa dah kayak kunut boom terus bagi lapak gratis. Sebenarnya mau sih, cuma sekarang ini kita kendalanya di orang udah pada sibuk kan, dan juga mau bikin kunut boom yang masain siapa. Hari Minggu sih bagus tuh Bang, minggu depan. Kira-kira kalau kawan-kawan ada yang mau bantu masak, gitu kan, ya ada masalah. Ada banyak bisa. Rame-rame lah kan, ada yang lain juga kan. Itu tuh sistemnya kita seluruh komunitas apa pure yang mau belah yang mau. Berarti kan independen kan tuh, tidak ada mengatasnamakan bendera kan. Enggak lah. Tidak masalah. Barengan lah. Kalau ada benderanya tidak masalah, berarti kan yang bersalah.
Juga sekarang tuh kan bang ada juga bang buka bangunin lagi tuh namanya Lintas Pemuda. Apa tuh? Jadi di situ tuh segala komunitas wen di dalam tuh. Jadi sikutnya. Jadi segala itu diimpiin di dalam tuh. Kayak sekarang kayak kita lah ngeband pasti kebutuhan kita ada 4. Harus ada tukang video, harus ada tukang foto, ya kan? Terus ada yang aktif di sosmednya. Nah di dalam Lintas Pemuda itu ngelengkapin hal tuh. Ada yang bagian foto, ada video. Itulah kalau ke depan kita bikin kegiatan tuh enak gitu. Nah, lebih sebarengan nian, lah bakalan seru gitu nah. Ya dari dulu kan orang pikir kan orang tuh tertutup, orang-orang tuh lah gitu. Nah, kami buka nih nanti minta banyak gitu. Orang tua udah siap. Itu sih sebenarnya bang. Mungkin bang, kebanyakan kan orang di rumah banyak yang tahu kan underground band. Oke, underground apa sih gitu nah. Mungkin itu boleh yang jelas. Ya boleh lah Bang Amar yang nerjemahin bang, nerjemahinnya. Sebelum ini juga lah di penghujung juga nih Bang Amar. Ya di penghujung. Udah pakai iklan. Kita penutupan pakai lagu bang. Kita nyanyi bareng hari ini. Ya. Nah bang dijelasin lah dulu bang untuk kawan-kawan di rumah pengertian underground lah. Maksudnya biar kawan-kawan tidak salah paham lah underground tuh kayak mana. Dari maksudnya dari kebanyakan sisi buruknya banyak orang tahu cuma paham underground gitu. Ya underground tuh kalau bahasa Inggrisnya bawah tanah. Under bawah, ground tanah. Iya siap. Intinya belajar mandiri lah gitu di underground tuh. Yang biasanya kita bermusik tuh tahunya ada label, sponsor ya. Jadi underground tidak ada sistem kayak gitu. Kalau kita mau kita gerak. Intinya itu diajarin berkarya di situ, kan? Intinya belajar hidup mandiri lah. Kalau orang bilang underground itu sesat, salah. Cuman musik underground itu yang agak aneh daripada musik lain, karena dia teriak nyanyi kan. Sebenarnya tujuannya bagus, penampilan agak beda. Coba lebih jelas Wendy we. Wendy mungkin bisa nama lah kan ngurusin yang Bang Amar tadi itu. Kalau Bang Amar tuh nyari tuh ininya yang kirinya nah nanti yang ada terjemahannya Itu lagi pertanyaan. Kasih pengertian tentang underground lah, sudut pandang tentang underground biar kawan-kawan di rumah tuh paham. Karena selama ini kawan tuh banyak yang ngerti kan underground apa kan. Sudut pandang lah kan, pribadi gua lah gitu. Iya sih. Dikasih pertanyaan bingung gitu. Enggak kayak maksudnya underground tuh yang gimana sih sebenarnya gitu. Tujuan lah ibarat muaranya underground tuh apa sih sebenarnya kenapa adanya underground kayak gitu. Intinya itulah ya, pokoknya underground tuh intinya inilah belajar hidup mandiri. Iya sih, ya. Ya kan? Bukan berarti tanpa bantuan orang lain, tetap. Cuma yang penting itu semangat. Ya pastinya ada pergerakan lah di underground dengan keadaan yang keadaan yang sekarang kayak pemerintahan selalu diambil dengan keadaan misalnya ada hal sesuatu didiamin, itulah sebenarnya kita tuh jadi suaranya masyarakat sih sebenarnya underground tuh. 11-12 nggak tipis lah sebenarnya, tapi melalui musik gitu, melalui karya kita nyampaikan pesan dan kesan kita tadi ya kan. Nah mungkin itu dulu buat kawan-kawan sore ini karena udah pakai iklan kata Bang Amar. Makasih buat Wendy sama Bang Amar udah hadir dalam kegiatan rangkuman. Nah kami tunggu tuh tulisannya, mohonnya lagi dikirim ke AA atau dikirim ke Mute boleh. Masalahnya setiap tulisan kawan-kawan bakalan dirangkum dalam desain itu tadi. Jadi kayak ibaratnya ada bacaan lah selesai nih gitu. Dan juga Bang, kegiatan rangkuman ini Ben muaranya tuh bakalan bikin gigs. Kayak itu nah, tapi gigsnya tuh ndak murni ini baik, ndak murni underground, tapi campur lah Ben kayak itu nah. Kayak ibarat tuh kayak aja silaturahmi lah, yang si A ngenalin si B, yang B ngenalin si C kayak berarti gitu. ada tari. Enggak tari juga listi, mungkin tarik ya bisa masuk Bang, biasa lah bisa masuk. Atas nama seni gitu. Ya bisa jadi ya. Seni puisi, seni lukis, seni Ya benar, instalasi segala macam lah kan. Mungkin bakalan di ujung itu
di penutup lah, di session penutup bakal ngadain hal yang kayak itu. Mungkin ada lah beberapa band Sarulangi bakal main juga pure pakai ini yang pakai drumnya segala macamnya. Nah di tesnya kan semi indoor bikin yang di ini Cafe Kaloris. Tapi sesudah inilah COVID atau corona nih lah. Dengan kawan-kawan lah gitu barengan kan. Kayak Wendy ngajarin ini juga nih, anak 97 ini apa kabarnya? Iya, untuk kelas gua kan. Keren tuh, itu keren tuh. Kayak Bamar juga semangat juga dengan kegiatannya, rutinitasnya. Tolong kasih mabuk anak Bamar tuh, nyampe sama Ike itu. Sama I. Iya sama itu. Wendy sudah nyoba dah Ben? Mabuk dah? Yang PS sama I. PS sama I. Mabuk dah? Iya, lagi dikasih Nah, tadi. nah untuk penutupan kita sore hari ini kita nyanyi dulu. Bamar boleh nyanyi bagi kita Wendy be bang. Bamar yang nyanyi. Abang yang kita. Iya. Jadi itu dulu sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk Bamar tunggu bang. Facebook Bang Amar siapa nama tadi Bang Amar? Amar di Lakor ya. Ya. Ya, terus Instagram Happy Wendy men ya. Iya, I-nya double. Jangan lupa di-follow kawan-kawan. Dan juga jangan lupa like untuk kegiatan kita hari ini karena musik tuh universal. Jadi jangan ngejudge apapun musiknya ini kawan-kawan ya. Apapun jenis Ya, musiknya. nak dangdut, nak pop, nak jazz, lanjut. Iya bang. Kan gini, Lagu apa? bebas. Lagi kan dipotong kan deh. Nyanyi bu. Apa nanya? Dia tahu kak. Ada pengalih Shopee deh. Oke lah. Balik. Nanti biar kan nyanyi kan. Pernahkah kau merasa damai? Pernahkah kau merasa bahagia? Boleh nih. Begitu banyak kisah yang indah di sana, semua tentang kita. Tak ada kepedihan, tak ada kesedihan, hanya untuk kedamaian. Tak ada kesedihan, tak ada dan untuk kedamaian. Bedi. Terima kasih. Kan ininya sudah turun tuh. Oh iya. Oke itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.